Wonder if God got a plan for everyone. Hai, welcome to my channel. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi tentang firms in competitive market, atau dengan kata lain perusahaan dalam pasar kompetitif. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. So, daripada penasaran, mari kita lanjut ke videonya. Perkenalkan, nama saya Novalina Feratisnawati Huta Barat dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi, jurusan S2 Pendidikan Ekonomi, NIM 208100001. Apa itu pasar kompetitif? Pasar kompetitif adalah pasar dengan banyak pembeli dan penjual memperdagangkan produk yang sama, sehingga setiap pembeli dan penjual adalah penerima harga. Syarat-syarat pasar kompetitif: pertama, ada banyak pembeli dan banyak penjual di pasar tersebut. Akibatnya, pembeli dan penjual tidak berpengaruh pada harga pasar. Yang kedua, barang yang ditawarkan oleh banyak penjual sama besarnya. Karena setiap penjual dapat menjual barangnya dengan harga tertentu, ia tidak perlu mengurangi harga tersebut. Dan jika dia menaikkan harganya, maka pembeli akan beralih ke penjual lainnya. Para pembeli dan penjual di pasar kompetitif itu harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar, dan dengan demikian disebut sebagai penerima harga. Syarat yang ketiga, perusahaan dapat bebas keluar atau masuk pasar jika seseorang dapat memutuskan. Memaksimalkan keuntungan dan kurva penawaran perusahaan kompetitif, tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan yang dihitung dari pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Just love her the best that you can. Keputusan jangka pendek perusahaan dibagi dua, yaitu tutup sementara dan tutup selamanya. Di sini dapat kita lihat tutup sementara jika total pendapatan dikurang biaya variabel, dan jika TR atau total pendapatan dibagi jumlah barang kurang dari biaya variabel dibagi jumlah barang. Kemudian, jika P atau harga kurang dari biaya variabel rata-rata, dan apabila perusahaan tutup sementara tetap harus membayar biaya tetap. Dan yang kedua, tutup selamanya. Tutup selamanya mengacu kepada keputusan jangka panjang untuk meninggalkan pasar. Perusahaan yang tutup selamanya dari pasar menyelamatkan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini dia nih. Apa itu biaya tertanam? Biaya tertanam adalah biaya yang telah terlanjur dibayarkan dan tidak dapat dikembalikan. Contohnya, pendaftaran sebagai distributor, biaya kontrak, biaya pengurusan situs YouTube, dan yang lainnya. Perusahaan bisa masuk pasar apabila total revenue dibagi dengan quantity itu lebih besar dari total cost dibagi quantity, dan juga price atau harga itu lebih besar dari average total cost atau biaya total rata-rata. Kemudian perusahaan akan keluar pasar jika total revenue dibagi quantity kurang dari total cost dibagi quantity. Apabila price atau harga kurang dari average total cost atau biaya total rata-rata. Apa strategi memaksimalisasi keuntungan jangka panjang perusahaan kompetitif? Jika perusahaan ada dalam pasar, perusahaan tersebut memproduksi sejumlah barang di mana biaya marginalnya sama dengan harga barang.
Namun, jika harganya kurang dari biaya, total rata-rata pada jumlah tersebut, perusahaan memilih untuk keluar atau tidak memasuki pasar. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then Mengapa I'll kurva have to penawaran face jangka myself. panjang kemiringannya Don't positif? wanna face myself. Yang pertama, karena beberapa bahan yang digunakan dalam proses produksi mungkin tersedia dalam jumlah terbatas. Dan yang kedua, karena perusahaan mungkin memiliki perbedaan biaya. I never finish what I've started. Sekian presentasi dari saya.